Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Bersama Mimin yang pasti bakal bahas alur cerita anime, donghua, manhwa, ataupun live action. Semua cerita yang Mimin bahas udah pasti dipilih baik-baik dan pastinya sangat keren. Untuk durasi yang gak usah diragukan lagi karena pasti panjang banget dan bikin kalian semua puas. Nah, kali ini Mimin bakal bahas anime dengan genre yang agak beda nih. Mimin mau bahas anime bergenre olahraga, yaitu polo air. Meski mengangkat olahraga yang gak terlalu populer, tapi jangan diremehin dulu anime yang satu ini, karena ceritanya oke banget. Judulnya adalah Remain. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Adegan dimulai dengan seseorang yang sedang tenggelam. Saat tenggelam, dia melihat sebuah bola yang mengambang di permukaan air. Dia tak tahu kenapa ada bola di sana, dan tak tahu juga kenapa dia bisa tenggelam. Tak lama kemudian, seorang remaja bernama Minato Kiyomizu membuka mata setelah koma selama 203 hari. Melihat Minato sadar, adik perempuannya yang bernama Asumi langsung memanggil dokter. Tetapi ternyata Minato mengalami hilang ingatan. Dia tidak bisa mengingat apa saja yang sudah terjadi selama 3 tahun belakangan. Seingatnya dia masih kelas 6 SD. Ayah dan ibunya datang kemudian menceritakan apa yang sudah terjadi kepadanya selama SMP. Ternyata dia adalah atlet polo air di masa SMP dan sudah beberapa kali memenangkan kejuaraan. Namun setelah mendengar tentang polo air, Minato tidak mengerti sama sekali olahraga macam apa itu. Saat kelas 3 SMP, Minato yang sedang berkendara dengan mobil bersama ibunya mengalami kecelakaan. Minato terluka parah dan akhirnya koma selama 203 hari. Kabar Minato yang sudah sadar dari koma sampai ke teman-teman SMP Minato. 3 teman sekaligus rekan di tim polo air semasa SMP serta pelatih klub polo air yaitu Pak Bizen mendatanginya. Ketiga temannya langsung memeluk Minato yang baru saja sadar. Akan tetapi Minato meminta maaf karena ia tak mengenal mereka sama sekali. Salah satu dari temannya yang bernama Momo berkata bahwa mereka berempat adalah 4 Raja Langit Sogaku. Dan bersama-sama mereka telah memenangkan berbagai pertandingan. Namun meski sudah diberitahu akan hal itu, Minato tetap saja tidak bisa mengingatnya. Beberapa waktu kemudian, Minato sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Saat mengendarai mobil bersama keluarganya, Minato merasa tidak ada yang berubah dengan jalanan itu selama 3 tahun. Mereka pun sampai di rumah yang sekaligus menjadi sebuah butik. Ayah Minato adalah pengrajin kain jeans yang cukup populer. Saat masuk ke rumah, Minato kaget saat melihat kura-kura bernama Kamekichi. Seingatnya kura-kura itu dulu masih sangat kecil, tetapi sekarang sudah besar. Asumi pun berkata kalau Kamekichi sudah menjadi maskot butik mereka. Setelah itu ibunya datang dan meminta maaf kepada Minato karena menyebabkannya terluka selama ini. Melihat ibunya yang mendadak murung, Minato pun berkata bahwa dia tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Minato pun berjanji saat sudah benar-benar pulih nanti dia akan kembali menjadi atlet polo air. Melihat Minato bersemangat, ibunya pun kembali tersenyum. Setelah itu Minato kembali ke kamarnya, kemudian membaca buku catatannya mengenai polo air. Dia membaca mengenai Remain, yaitu kesalahan dalam polo air, di mana pemain melempar bola dalam jarak 2 meter ke lapangan lawan, tetapi berhenti dalam jarak itu juga. Kejadian itu disebut Remain offside. Namun ternyata istilah itu terlalu memusingkan untuk dipahami oleh Minato. Setelah itu dia melihat fotonya bersama ketiga temannya yang memperoleh piala kejuaraan. Minato kaget, ternyata dia memiliki badan yang sangat bagus. Namun saat ia membuka baju, bentuk badannya sudah tidak sebagus dulu. Perutnya tidak lagi six pack seperti yang ada di foto itu. Minato pun hilang semangat dan ingin bilang ke ibunya kalau dia tidak mau bermain polo air lagi. Dia pun mencari ibunya ke lantai bawah, namun tidak menemukan siapa-siapa. Dia melihat ke arah butik, tetapi ayahnya sedang sibuk melayani para pelanggan. Minato kemudian jalan-jalan di kawasan perbelanjaan Ebisu. Suatu ketika dia melihat majalah olahraga yang memberitakan bahwa klub polo air SMA Soguken memenangkan kejuaraan nasional. Dia juga melihat poster dari ketiga temannya dipajang untuk menarik minat pembeli. Minato membuka majalah itu dan mengetahui kalau ketiga temannya itu dipromosikan ke SMA dan menjadi pemain resmi. Selain itu, julukan mereka yang adalah 4 Raja Langit kini telah berubah menjadi 3 Raja Pedang. Masih di majalah yang sama, Minato juga melihat foto cewek cakep yang langsung membuatnya terpesona. Nama cewek itu adalah Chino. Namun belum selesai mengagumi kecantikan cewek itu, Minato didatangi oleh orang bernama Eitaro Oka. ごめんなさい、覚えてないんだ。
退院したってあすみちゃんから聞いて探してたんですよ。そのメガネいいじゃんって岡栄太郎ですよ. Ternyata dia adalah junior Minato selama SMP. Eitaro sangat mengagumi Minato yang jago dalam polo air. Namun Minato berkata kalau dia hilang ingatan. Setelah ngobrol beberapa saat, Eitaro bertanya Minato mau masuk ke SMA mana. Menurut Eitaro, Minato sudah dinyatakan lulus SMP karena mengalami kecelakaan. Menurut Eitaro, murid-murid SMP Shogoken yang berprestasi biasanya langsung masuk ke SMA Shogakukan. Namun Minato tidak memenuhi syarat naik ke SMA Shogakukan. Eitaro bertanya Minato akan masuk SMA yang mana, karena dia ingin ikut masuk SMA yang sama dengan harapan bisa main polo air bersama. Mendengar itu Minato pun panik. Dia sama sekali tidak memikirkan masa sekolah sejak pulang dari rumah sakit. Dia pun bergegas kembali ke rumah, masuk ke kamar dan mempelajari berbagai pelajaran SMP. Namun karena ingatannya tertinggal di kelas 6 SD, maka ia tidak mudeng sama sekali semua pelajaran SMP. Saat frustasi karena ia tidak paham pelajaran SMP, Minato merebahkan tubuhnya ke kasur. Saat itulah dia melihat salah satu bagian dinding kamarnya sudah penyok, namun entah karena apa. Tak lama kemudian Minato turun ke bawah dan makan bersama keluarganya. Saat itulah ia berkata bahwa ia tidak ingin main polo air lagi. Tidak seperti dugaannya, ternyata orang tua dan adiknya justru mendukung apapun keputusan Minato. Malam harinya, Asumi bermimpi tengah berkendara bersama Minato dan ibunya. Di salah satu bagian jalan mereka mengalami kecelakaan. Asumi bangun dari tidurnya, kemudian menangis histeris. Ibu dan ayahnya segera mendatangi kamar Asumi dan menenangkannya. Minato melihat ke kamar Asumi dan menyadari sesuatu. Saat ini Minato tinggal di kelas 6 SD, sementara keluarganya tinggal di waktu kecelakaan itu terjadi. Minato pun memutuskan untuk semangat belajar. Dia akan menghabiskan waktunya untuk belajar dan rehabilitasi terus-menerus. Di sela-sela kesempatan, dia juga menambahkan aktivitas membaca komik. Benkyou, 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 hitasura benkyou. Hitasura rihabili manga. Benkyou, rihabili. Benkyou, rihabili, benkyou kara no manga. Dia melakukan hal itu sampai akhirnya tiba masuk untuk mendaftar ke SMA. Karena prestasi di SMP, Minato terdaftar di sebuah sekolah elit yaitu Akademi Rika. Namun Minato justru memilih SMA yang biasa aja yang ada di sebelah Akademi Rika, yaitu SMA Yamanami. Dan saat hari pertama masuk, dia baru sadar kalau Eitaro Oka juga menyusulnya masuk ke SMA itu. Eitaro berkata kalau di SMA Yamanami juga ada klub polo air, sehingga mereka bisa bermain bersama. Namun Minato sudah memutuskan untuk tidak bermain polo air lagi. Dia pun pergi meninggalkan Eitaro dan masuk ke kelasnya. Tak lama kemudian, murid bernama Jojojima masuk ke sana dan menawari siapa saja yang mau bergabung ke klub polo air. Ternyata dia adalah kapten klub polo air yang sedang mencari anggota baru. Tetapi karena klub polo air sangat tidak populer, maka tak ada satupun yang mau mendaftar. Jojojima pun pergi meninggalkan kelas, tetapi waktu itu dia melihat Minato. Dia sepertinya mengenali Minato, dan Minato langsung pura-pura tidak melihatnya karena khawatir Jojojima akan mendatanginya. Jojojima pun meninggalkan kelas itu sambil tersenyum memandangi Minato dari kaca jendela. Siang harinya saat jam istirahat, Minato mulai memilih-milih klub apa yang mau ia ikuti. Sepak bola sangat populer, namun dia tidak terlalu tinggi untuk masuk ke klub itu. Dia mempertimbangkan masuk ke klub basket karena juga populer. Saat itulah Jojojima muncul di belakangnya dan bilang kalau dia mengenal Minato. Karena tak mau identitasnya ketahuan, Minato mengaku bernama Taro Tanaka. Jojojima tidak percaya dan tetap menganggap dia sedang berhadapan dengan Minato yang sangat terkenal hebat dalam polo air. Jojojima meminta Minato untuk bergabung dengan klub polo air. Karena Jojojima terus memaksa, Minato pun lari meninggalkan Jojojima. Namun ternyata Jojojima tidak menyerah dan ikut berlari mengejarnya. Situasi menjadi lebih kacau karena Eitaro muncul dari depan dan mengajak Minato main polo air bersamanya. Minato pun berlari menghindari Eitaro. Jojojima dan Eitaro kemudian bersama-sama mengejar Minato. Sambil berlari, Jojojima bertanya apakah Eitaro ingin bergabung dengan klub polo air dan Eitaro pun membenarkannya. Mereka berdua melakukan tos, kemudian semakin bersemangat mengejar Minato. Untuk menghindari kejaran dua orang laknat itu, Minato sampai masuk ke dalam Akademi Rika. Dia mengira Jojojima dan Eitaro tidak akan mengejar ke sana, namun dia salah. Minato pun pergi ke halaman belakang sekolah dan dia merasa tidak asing dengan lokasi itu. Dia pun bersembunyi di balik pohon, sementara Jojojima dan Eitaro terus berlari melewatinya. Minato pun merasa aman untuk sementara waktu. Tak lama kemudian seorang cewek menemuinya. Minato kaget karena cewek itu adalah si cewek cakep dari majalah olahraga yang ia lihat beberapa waktu lalu.
Yang bikin Minato tambah panik adalah mendadak cewek itu mencium pipinya. Minato kaget dan bertanya kenapa Chino menciumnya. Chino pun menyadari kalau rumor bahwa Minato amnesia adalah benar. Setelah itu Minato mengira kalau mereka berpacaran karena Chino menciumnya. Namun ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Mereka bahkan tidak terlalu mengenal satu sama lain. Dan sejauh ini baru berbicara sebanyak 3 kali. Pertama, mereka berbicara di arena pertandingan saat Chino melihat handuk Minato jatuh. Kedua, saat Minato mengungkapkan perasaan sukanya kepada Chino, namun Chino menolak. Minato kemudian bilang kalau dia memenangkan piala nasional, Chino harus menciumnya. Jika dia kalah, maka Minato akan memberi Chino uang. Karena tak mau repot, Chino pun menyetujui hal itu. Dan ternyata Minato memang memenangkan kejuaraan itu. Makanya Chino pun menepati janjinya untuk mencium Minato. Setelah itu Chino bertanya kepada Minato menggunakan seragam SMA Yamanami, padahal klub Polo Air di SMA itu lemah. Minato pun bilang kalau ia tidak mau masuk ke klub Polo Air. Chino bertanya kenapa dan Minato menjawab karena ia bahkan tidak mengetahui aturan dari Polo Air. Di tempat lain Eitaro menjelaskan keadaan Minato kepada Jojima. Eitaro pun merasa kalau Minato sepertinya memang tidak akan bergabung dengan klub Polo Air. Namun tak lama kemudian Minato muncul dari kejauhan dan berlari tergesa-gesa mendekati mereka berdua. Sambil berlari, Minato pun berteriak bahwa dia mau bergabung dengan klub Polo Air. Ternyata alasan Minato bergabung dengan klub Polo Air karena ada perjanjian kedua antara dia dan Chino. Jika Minato berhasil menjuarai turnamen nasional, Chino harus mau ngedate dengannya. Tapi jika gagal, Minato akan memberikan 220.000 yen kepada Chino. Karena Minato sudah tidak mau main Polo Air lagi, maka Chino merasa dia sudah menang perjanjian yang itu. Dia pun meminta Minato memberinya uang. Namun karena tak punya uang sebanyak itu, Minato pun bertekad untuk kembali bermain Polo Air. Dia mengatakan niat untuk bermain Polo Air kepada keluarganya. Mereka semua pun mendukung niat Minato tersebut. Esok harinya saat di sekolah, Minato menjadi sangat populer. Ternyata Jojima menyebarkan selebaran yang bilang kalau Minato si jenius Polo Air mau bergabung dengan klubnya. Karena ingin melihat aksi hebat Minato, banyak murid langsung berminat bergabung dengan klub itu. Minato pun meminta Jojima untuk tidak melakukan hal itu lagi. Di depan semua murid yang antusias, Minato bilang kalau ia bukan orang jenius. Dirinya yang dulu mungkin memang orang jenius, namun sejak hilang ingatan, dia tak tahu apa-apa mengenai Polo Air. 昔はそうだったかもだけど、僕は天才じゃない。なのに期待されるのは、はっきり言って辛いです。水球そのものを忘れちゃってるんです。俺も意味ねえし。なんだ、使えねえ。 Mendengar hal itu, para murid yang ingin bergabung itu pun pergi. Untungnya ada 2 murid yang bertahan. Satu adalah Yutaka Babayaro Inomata yang merupakan keturunan Nigeria dan yang kedua adalah si pemalu Yoshihiro Ushimado. Mereka semua pun bergegas kembali ke markas klub Polo Air. Di markas, Jojima bilang kalau dia yang membangkitkan klub Polo Air di SMA itu. Dia mati-matian mencari anggota klub agar bisa bermain. Dia pun berhasil, namun semua anggota terdahulu tidak memiliki motivasi sama sekali dan meninggalkan klub. Akhirnya tersisa Jojima seorang di klub itu. Padahal dibutuhkan 7 orang untuk membentuk tim Polo Air. Tak lama kemudian, seorang murid bernama Takekazu Eijiri mampir dan bilang ia ingin bergabung dengan klub itu. Jojima pun menyambut baik niat dari Eijiri. Namun Eijiri meminta posisi kiper di timnya. Sayangnya posisi kiper adalah milik Jojima. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk bertanding. Minato akan menjadi pelempar bola dan Eijiri serta Jojima akan berlomba untuk tidak kebobolan. Minato pun berganti pakaian renang, kemudian melompat ke dalam kolam renang. Dia merasa sensasi aneh tubuhnya melayang di dalam air. Tak lama kemudian, dia pun malah kedinginan saat berada di dalam kolam. Beberapa saat kemudian, Eijiri dan Jojima pun nyemplung ke dalam kolam. Kemudian bersiap di posisi masing-masing. Minato diberi bola, kemudian harus melemparnya ke arah gawang. Namun ternyata lemparannya sangat payah, sehingga hanya melambung pendek. Minato komplain karena tidak bisa melempar jika kakinya tidak menapak ke permukaan. Jojima kemudian bilang kalau Minato harus melompat menggunakan air, kemudian melempar bola itu. Minato pun tidak memahami hal seperti itu. Kemudian Jojima mengizinkan Minato melempar dengan 2 tangan, meski sebenarnya itu melanggar peraturan. Minato melakukannya dan melemparnya menjadi lebih baik. Namun Jojima melompat ke udara dan berhasil menangkap bola tersebut. Setelah itu giliran Minato melempar ke gawang Eijiri. Dengan sekali lemparan, bola itu masuk ke gawang. Saat itulah Eijiri menyadari dirinya memang tidak berbakat.
Dulu dia bergabung dengan klub bisbol, tetapi karena skillnya biasa aja, dia pun akhirnya dikeluarkan. Dia ingin bergabung dengan klub Polo Air karena menurutnya lebih mudah, namun ternyata ia salah. Beberapa saat setelahnya Minato mendadak tenggelam karena kakinya kram. Dojima langsung berenang dengan cepat dan menyelamatkan Minato. Setelah itu Eijiro meminta maaf karena sudah meremehkan Polo Air. Dia memutuskan untuk tidak bergabung karena ia tidak memiliki bakat. Namun Dojima memohon agar Eijiro tetap bergabung dan membantunya bermain. Setelah mendapatkan permintaan seperti itu, Eijiro pun setuju. Meski begitu, mereka kekurangan satu orang. Dojima sendiri sudah punya kandidat, yaitu murid bernama Shugo Amihama yang berprestasi dalam olahraga renang. Menurut Dojima, Amihama sangat jago dalam berenang sehingga sangat menguntungkan jika bergabung dengan timnya. Masalahnya adalah Amihama sudah bergabung dengan klub atletik. Mereka pun mengatur rencana untuk membujuk Amihama bergabung. Sore hari ketika Shugo pulang dari klub atletik, Minato diminta menemui dan membujuk murid itu. Minato pun mendatangi Amihama dan ternyata Amihama mengenalnya. Tetapi bukan mengenal karena prestasi Polo Air, melainkan karena mereka adalah teman sekelas. Minato langsung berkata terus terang dan meminta Amihama ikut klub Polo Air. Amihama menolak dengan tegas kemudian pergi meninggalkan Minato. Awalnya Minato mengira Amihama menolak karena sudah ikut klub atletik. Tetapi ternyata Amihama belum memutuskan bergabung dengan klub manapun. Dia hanya mengunjungi klub satu persatu, kemudian memutuskan akan bergabung di klub mana. Minato meminta Amihama mengunjungi klub Polo Air. Namun Amihama menolak karena ia tak mau berenang lagi. Menurutnya dia sudah kehilangan alasan untuk berenang. Hari berikutnya, anggota tim Polo Air merundingkan masalah Amihama. Sepertinya alasan berenang Amihama adalah untuk mengalahkan kakaknya. Karena dia sudah memutuskan berhenti berenang, ada kemungkinan jika dia sudah mengalahkan kakaknya. Saat itulah Ishimado mengusulkan untuk memberikan alasan lain agar Amihama mau kembali berenang. Siang harinya, mereka pun menjalankan rencana. Amihama yang sedang ada di perpustakaan mendengar Ishimado dan Baba Yaro yang membahas tentang manfaat Polo Air. Saat Amihama di toilet, dia juga mendengar Eijiro dan Eitaro yang membahas manfaat bermain Polo Air. Dan saat Amihama berjalan di luar sekolah menuju klub kendo, sebuah bola menggelinding di depannya dan Minato serta Dojima muncul. Amihama langsung meminta mereka berdua mengatakan manfaat Polo Air. Amihama juga meminta anggota lain muncul dan mereka semua pun menampakkan diri dari balik semak-semak. Saat itulah Dojima memohon agar Amihama bergabung dengan tim Polo Air. Namun Amihama menolak karena memang sudah tidak memiliki alasan berenang. Saat itulah Baba Yaro izin bersuara. Dia sebenarnya tidak jago berolahraga, tetapi karena fisiknya besar ia selalu diandalkan. Baba Yaro selalu terbebani dengan orang-orang yang mengandalkannya. Karena itu saat mengetahui Minato amnesia dan terbebani oleh kehebatan di masa lalunya, Baba Yaro menjadi ingin berteman dengan Minato. Setelah itu Baba Yaro bilang kalau Amihama sangatlah berbakat. Dia akan sia-sia jika tidak dimanfaatkan. Menurut Baba Yaro, jika tidak memiliki alasan berenang, Amihama bisa menjadikan bakat itu sebagai alasan. Saat itulah Amihama setuju untuk berenang. Dia mengusulkan pertandingan renang 150 meter. Jika dia menang, dia tidak boleh diganggu lagi. Jika dia kalah, maka dia akan bergabung dengan tim Polo Air. Amihama juga mengizinkan tim Polo Air melakukan estafet saat bertanding melawannya. Setelah berdebat beberapa saat, mereka pun setuju melakukan pertandingan beberapa hari lagi. Tim Polo Air pun kembali ke markas untuk menguji kecepatan masing-masing anggota. Ternyata meski Minato belum sepenuhnya mengingat cara berenang, dia bisa berenang dengan cepat dan menempuh waktu 16 detik. Namun menurut Eitaro, dulu Minato bisa berenang hanya dalam waktu sekitar 12 detik. Setelah mengkalkulasi kecepatan berenang masing-masing tim, Eitaro merasa mereka masih akan kalah 20 detik dari Amihama. Karena itu masing-masing anggota harus bisa meningkatkan kecepatan renang setidaknya 2 detik. Setelah itu mereka pun terus berlatih mati-matian. Saat di kamarnya, Minato pun berlatih berenang di kasurnya. Ayah, ibu, dan adiknya mendengar suara latihan dari kamar Minato pun tersenyum. Karena itu adalah kebiasaan Minato saat aktif menjadi atlet Polo Air. Sementara itu Amihama bermimpi tentang sebuah insiden yang melibatkan seorang gadis kecil. Dia bangun dari tidurnya, menyiapkan bekal untuk sekolah, kemudian berangkat. Sejak kecelakaan di beberapa waktu yang lalu, Amihama kehilangan alasan untuk berenang. Akhirnya hari pertandingan pun tiba. Tim Polo Air bergantian berenang, sementara Amihama menghadapi pertandingan itu seorang diri. Ternyata dia memang bisa berenang dengan sangat cepat, sehingga membuat tim Polo Air terkejut. Satu persatu anggota Polo Air melakukan estafet dan tiba saatnya putaran terakhir.
Minato pun melesat ke dalam air dan berenang dengan sangat cepat menuju garis finish. Sayangnya meski sudah bergerak secepat itu, ia pun tertinggal beberapa detik dari Amihama yang lebih dulu menyentuh titik akhir. Tim Polo Air pun dikalahkan. Amihama pun berganti pakaian, kemudian berniat untuk pergi. Anggota Polo Air masih mencoba membujuknya. Mereka bahkan menyinggung soal alasan berenang Amihama yang adalah untuk mengalahkan kakaknya. Karena sudah menyinggung hal itu, Amihama pun akhirnya bercerita. Dia berenang bukan untuk mengalahkan kakaknya, tetapi karena ingin dekat dengan kakaknya. Meski begitu, suatu ketika saat Amihama hampir mendekati rekor kakaknya malah mulai tertarik dengan Polo Air dan meninggalkan renang. Setelah itu Amihama pun menjadi berenang seorang diri tanpa pernah bertanding dengan kakaknya. Setelah mengatakan itu, dia pun pergi. Tak lama kemudian, 3 teman SMP Minato berkunjung ke klub itu karena mengetahui Minato bermain Polo Air lagi. Mereka senang karena Minato mau mencoba kembali. Mereka pun bertanya, apakah dengan bermain Polo Air Minato sudah mengingat mereka? Namun Minato bilang kalau dia ada di situasi Riemann. Eitaro bilang kalau Riemann adalah istilah lama yang saat ini diganti dengan istilah offside. Minato bilang kalau dia berada pada fase Riemann alias stagnan. Dia merasa selalu stagnan dan ingatannya tertahan di kelas 6 SD. Bahkan setelah kembali ke Polo Air ingatannya belum bisa pulih sama sekali. Menurut Minato, waktunya selalu Riemann atau stagnan. Saat itulah salah satu teman SMP-nya bilang kalau Minato bukan dalam kondisi Riemann yang berarti stagnan, melainkan Riemann yang berarti kembali ke arena. Dia pun bilang akan menunggu Minato. Meski begitu, Minato bilang bahwa mereka tidak bisa bermain Polo Air karena kekurangan satu orang. Dan saat itulah Amihama muncul. Ternyata dia sejak tadi bersembunyi dan mendengarkan perbincangan mereka. Setelah mendengarkan semua itu, motivasinya kembali muncul. Dia akan bergabung dengan tim Polo Air, kemudian mengalahkan kakaknya. Dan ternyata kakak Amihama adalah salah satu dari 3 teman Minato itu. 久しぶり兄さん、改めて兄に勝負を挑む気持ちにさせてもらえたので。兄さん？ Setelah itu mereka pun mulai berlatih Polo Air. Jujima menjelaskan bahwa Polo Air adalah pertandingan mencetak gol di dalam air. Berbeda dari basket, sejauh apapun jarak mencetak gol, poinnya akan tetap dihitung 1. Setelah itu mereka pun turun ke kolam renang dan mulai berlatih teknik menginjak air. Tak hanya itu, mereka juga berlatih menahan beban selama berenang. Di sisi lain, aktivitas tim Polo Air itu disaksikan oleh tim Polo Air dari Akademi Rika. Chino yang melihat Minato mulai berlatih kemudian meminta kaptennya untuk melakukan sesuatu. Beberapa hari kemudian, Yojima mengatakan mereka akan melakukan latihan pertandingan dengan klub sekolah lain. Amihama awalnya mengira mereka akan bertanding dengan klub SMA Sogakukan dan melawan kakaknya. Yojima pun bilang itu bisa aja. Hari pertandingan pun dimulai. Eitaro telah mengatur strategi pertandingan paling dasar untuk timnya. Setelah memahami itu, mereka pun sudah bersiap bertanding. Namun ternyata yang datang bukanlah tim SMA Sogakukan, melainkan tim dari Akademi Rika. Yojima bilang mereka akan dibantai jika langsung berhadapan dengan tim Sogakukan. 3 orang dari tim Polo Air Akademi Rika itu pun memperkenalkan diri. Kapten mereka bernama Fukui dan 2 orang lainnya adalah Ishikawa dan Toyama. Mereka memiliki julukan sebagai 3 teratas Hokuriku. Namun ternyata yang akan bertanding dengan tim Polo Air Yamanami bukanlah mereka bertiga. Tak lama kemudian, anak-anak SD dari tim Mizushima Junior muncul. Dan merekalah yang akan bertanding. Tak punya waktu untuk protes, mereka pun segera turun ke kolam renang. Pertandingan dimulai, bola dijatuhkan wasit ke air dan pemain dari kedua tim berlomba untuk mendapatkan bola itu pertama kali. Amihama berenang dengan cepat dan langsung mendapatkan bola. Dia mengoperkannya. Bola itu dioper dari satu pemain ke pemain lain. Dan suatu ketika Minato mendapat posisi yang bagus. Dia pun meminta operan. Ketika bola melambung ke arahnya, dia melompat, namun pemain tim lawan menyerobot sehingga Minato terjatuh. Bola berhasil direbut dan dioper berkali-kali. Terakhir, pemain tim SD berhasil mencetak gol ke gawang yang dijaga oleh Yojima. Ternyata ada beberapa peraturan dari bermain Polo Air. Selain kiper, tidak ada yang boleh memegang bola dengan 2 tangan. Pemain juga tidak boleh membenamkan bola ke dalam air. Tim Polo Air juga tidak boleh menahan bola lebih dari 30 detik. Jika dalam 30 detik tim belum menembakkan bola ke gawang, maka bola itu harus diberikan ke tim lawan. Pemain juga tidak boleh menyerang pemain lawan yang tidak membawa bola. Tetapi jika ada pemain yang membawa bola, pemain lawan boleh melakukan apa saja, bahkan menyerang fisik untuk merebut bola tersebut. Karena itulah Polo Air juga sering disebut pertarungan di dalam air. Sejak kebobolan 1 angka, tim Polo Air SMA Yamanami menjadi kacau. Mereka mulai tidak kompak dan formasinya menjadi kacau.
Amihama membawa bola berenang ke depan tapi tak mau mengoper ke Minato padahal posisinya tidak terjaga. Amihama mengklaim kalau bola diserahkan ke Minato pasti hanya akan direbut musuh. Suatu ketika karena kesal, Ejiri yang mendapatkan bola tidak juga mengoper. Dia melemparnya dari jarak jauh berharap bisa gol, tetapi lemparannya malah mudah ditangkap. Hasilnya tim SD malah berhasil membantai dan menambah poin. Beberapa saat kemudian pertandingan pun berakhir dengan kemenangan tim SD. Dikalahkan dengan telak, tim SMA Yamanami langsung saling menyalahkan satu sama lain. Namun setelah itu mereka pun malah memuji kemampuan masing-masing pemain. Hanya Eitaro yang masih tampak murung. Dia pun pergi sambil bilang ingin mempertimbangkan apakah mau lanjut bermain polo air atau tidak. Minato pun langsung pulang ke rumahnya dan disambut oleh Asumi. Adiknya bertanya bagaimana pertandingannya, namun Minato bilang mereka kalah telak. Minato pun pergi ke kamarnya dan tertidur. Malam harinya ia dibangunkan oleh Asumi. Adiknya bilang kalau salah satu tim polo airnya datang ke rumah. Minato pun turun dan menemui Eitaro. Mereka pun pergi berjalan-jalan ke sebuah puncak dan melihat pemandangan malam. Waktu itu Eitaro hanya mengatakan yang sebenarnya. Ternyata dia tidak benar-benar mengenal Minato. Mereka bahkan jarang sekali mengobrol. Dia sampai Eitaro sangat mengidolakan Minato, tapi tak pernah berani mendekatinya. Eitaro sangat mengagumi Minato yang begitu berbakat dan bisa melakukan berbagai hal sulit. Sampai akhirnya saat mengetahui Minato hilang ingatan, Eitaro mengambil kesempatan untuk pura-pura akrab dengan Minato. Dan rencananya pun berhasil. Dia bahkan bisa meyakinkan Minato bahwa mereka sangatlah akrab. Selain itu Eitaro juga hanya pemain cadangan dan tidak pernah ikut bertanding. Sampai akhirnya saat di kelas 3 SMP dia yakin akan masuk ke tim utama. Namun posisinya malah diambil oleh anak kelas 2. Menurut Eitaro, posisi tim utama akan berlanjut ke SMA. Maka dari itu Eitaro kabur dari timnya dan mencari tim di mana Minato akan bergabung. Dia percaya meski bahwa Minato hilang ingatan, dia pasti tetap bisa bermain karena memiliki bakat luar biasa. Namun setelah melihat apa yang terjadi selama ini, ternyata Minato benar-benar payah dalam bermain. Eitaro tidak mau melihat idolanya tidak berguna seperti itu. Karena itulah dia memutuskan untuk keluar dari klub polo air. Setelah mengatakan itu semua, Eitaro pun pergi meninggalkan Minato sendirian. Esok harinya Minato pergi ke SMA Sugakukan dan bertemu dengan pelatih Bizen. Mereka berdua pun mengobrol. Pelatih Bizen bertanya Minato ingin menemui siapa, dan Minato bilang kalau ia ingin bertemu dengan pelatih. Saat itu Minato bertanya apa keunggulan yang ia miliki. Pelatih Bizen pun bilang kalau Minato memiliki tulang belikat yang lentur dan lebar sehingga itu akan menguntungkan. Namun menurut pelatih Bizen bukan itu alasan kenapa Minato menjadi hebat di masa lalu. Pelatih Bizen berkata bahwa Minato selalu berlatih keras setiap hari di rumahnya. Selama 30 menit Minato akan berlatih melempar bola ke dinding. Dia juga mempelajari kenapa berbagai aturan diubah. Bahkan Minato selalu merekam setiap latihannya dan menonton sebagai evaluasi. Menurut pelatih Bizen, Minato menjadi hebat karena berlatih dengan segala cara. Minato pun langsung pulang ke rumah, pergi ke kamarnya dan mencari berbagai DVD latihannya. Dia memutar DVD itu dan melihat setiap latihannya yang ia lakukan. Tembok penyok di kamarnya dikarenakan ia selalu melempar bola setiap malam. Esok harinya di sekolah Minato mengajak Eitaro untuk berbicara. Di sana ia bilang kalau selama ini dia memang tidak berbakat. Kenapa dia bisa hebat di masa lalu adalah karena ia berlatih dengan sangat keras. Karena itulah dia bisa melakukan semua latihan itu sekali lagi agar menjadi hebat. Minato berjanji bahwa dia akan menjadi orang yang diidolakan Eitaro sekali lagi ya. Setelah mengatakan hal itu, Eitaro pun akhirnya kembali bergabung dengan klub polo air. Mereka berdua datang ke markas, kemudian langsung melakukan latihan dengan sangat serius. Sejak saat itulah mereka mulai menemukan strategi yang pas. Minato akan menjadi orang yang mengoper bola. Saat dia melempar, Amihama berenang lebih cepat dari pemain lawan. Dia akan mengoper dan membiarkan Amihama menembak ke gawang. Saat melihat Ejiri tak ada yang menghadang, dia mengoper bola dan membiarkan dia menembak. Strategi itu berjalan dengan lancar selama latihan. Tak lupa, Minato juga merekam semua latihannya dengan smartphone yang ia beli dengan uang tabungannya. Dia berjanji akan menjadi hebat seperti dulu lagi. Sementara itu Ushimadu malah tampak murung di pinggir kolam karena tidak terlalu memberikan kontribusi kepada tim. Beberapa waktu kemudian, mereka menginap di sekolah untuk berlatih lebih giat. Beberapa kali saat bangun tidur di pagi hari, Minato melihat tempat Ushimadu tidur kosong. Ushimadu selalu kembali beberapa menit sebelum teman-temannya terbangun. Latihan menembak di kolam pun dilakukan. Karena Ejiri melempar bola terlalu kuat dan membentur mistar gawang, bola itu terpantul dan membentur kepala Ushimadu. Dia pun pingsan dan segera ditolong oleh teman-temannya. Guru petugas UKS datang dan memeriksa Ushimadu. Namun ternyata tak ada luka serius. Saat Ushimadu sadar, guru UKS pun pamit pergi. Ejiri langsung meminta maaf kepada temannya itu. Namun Amihama bilang kalau Ushimadu memang melamun saat ada di kolam.
Setelahnya Minato juga menyinggung soal Ushimado yang selalu tidak ada di tempat tidurnya setiap pagi. Ternyata Ushimado selalu jogging untuk menguatkan tubuhnya. Dia tidak mau ketinggalan dengan teman-temannya yang sudah sangat hebat. Karena tak mau Ushimado kelelahan, teman-temannya pun memintanya untuk beristirahat saja. Ushimado pun meninggalkan kolam dan kembali ke ruangan tempat mereka menginap. Selesai latihan, Minato dan teman-temannya kembali ke ruangan. Mereka tidak melihat Ushimado dimanapun. Di papan tulis juga ada pesan dari Ushimado yang menyebutkan bahwa dia minta maaf. Mereka pun mulai khawatir dengan Ushimado. Babayaro kemudian bilang saat pulang bersama Ushimado, anak itu pernah bilang kalau dia tidak memiliki teman semasa SMP. Menurut Ushimado, hal itu membuatnya merasa tak layak hidup. Mereka semua pun kemudian berpencar dan mencari Ushimado di berbagai tempat. Mereka khawatir Ushimado akan melakukan aksi bunuh diri. Di sebuah ruangan kosong, Minato melihat Ushimado yang berdiri di meja dan memegang tali yang menjuntai dari atas. Minato pun segera menghalangi niatan Ushimado untuk menggantung diri. Namun ternyata Ushimado hanya ingin memperbaiki tali jemuran yang lepas. Beberapa saat kemudian, Ushimado mengaku kepada teman-temannya, dia sebenarnya tak tertarik sama sekali dengan polo air. Saat melihat selebaran di meja beberapa waktu yang lalu, ia diminta teman kelasnya untuk mendaftar. Karena tak mau dianggap antisosial, Ushimado pun memutuskan untuk bergabung. Namun seiring berjalannya waktu, Ushimado menjadi merasa senang bisa berteman dengan para anggota klub polo air. Tak lama setelah itu, Minato meminta Ushimado untuk melempar bola di air. Ushimado pun bersedia melakukannya. Saat dia melompat dari air dan melempar bola, dia berteriak sekeras mungkin. Tanpa diduga-duga, lemparannya menjadi sangat keras. Minato kemudian berkata bahwa selama ini Ushimado tak pernah bersuara saat bermain. Menurutnya dengan berteriak saat melempar, kekuatannya akan bertambah. Ushimado pun melakukan lemparan sambil berteriak sekali lagi. Dan bolanya melesat tajam menembus ke gawang yang dijaga kapten mereka. Hai. Ushimado Shouto. Ushimado Shouto. Yatta. Yosha! Anggota klub polo air pun bersorak dan melompat ke kolam renang. Minato mengambil gambar mereka semua dengan ponselnya kemudian ikut melompat ke kolam. Tak lama kemudian, acara berkemah pun selesai. Jujima berkata bahwa sebentar lagi akan ada turnamen polo air di daerah. Dalam satu hari, mereka akan menghadapi dua tim sekaligus. Setelah melawan Akademi Rika, mereka akan langsung melawan tim dari Akademi Sogakukan. 2 hari kemudian saat pulang sekolah, Minato menemui Chino. Dia bilang bahwa saat ini dia sangat menyukai polo air. Awalnya dia bergabung karena tak mau memberikan uang 220.000 yen kepada Chino. Namun sekarang dia benar-benar menyukainya. Dia pun berterima kasih kepada gadis itu. Kemudian mereka membahas mengenai juara nasional. Untuk menjadi juara nasional sudah pasti Minato akan berhadapan dengan tim dari SMA Sogakukan. Bukannya cemas, Minato malah bersemangat. Beberapa waktu kemudian saat selesai latihan, Ejiri komplain karena Amihama bertindak seenaknya. Saat sudah mendapat bola, Amihama tak pernah mau mengoper dan langsung menembak. Tapi ternyata Ejiro juga sama saat mendapat bola dan langsung menembak tanpa peduli teman setim. Melihat perdebatan itu, Minato ingin Yojima menenangkan mereka. Yojima pun memanggil semua anggota timnya dan mengatakan pengumuman penting. Dia sudah mengajukan dana ke sekolah dan mereka akan membuat jaket klub. Dia juga sudah membuat beberapa desain untuk jaket mereka. Dia bilang tulisan polo air akan ditulis dengan bahasa Inggris. Setelah itu di bagian dada harus ada slogan yang menyimbolkan tim mereka. Karena itulah Yojima meminta agar anggota timnya untuk memikirkan slogan yang tepat di seragam mereka. Meski begitu, Amihama tak tertarik sama sekali dengan jaket. Karena dia sudah memiliki jaket yang ternyata adalah pemberian dari kakaknya dulu. Beberapa hari kemudian, Minato menemui Amihama. Mereka pun membahas mengenai jaket olahraga milik Amihama. Ternyata itu adalah jaket yang diberikan kakaknya semasa SD, sebelum ayah dan ibunya bercerai. Sejak saat itulah Amihama menganggap kakaknya adalah saingan. Namun beberapa waktu kemudian kakaknya yaitu Momo memutuskan untuk meninggalkan renang dan menekuni polo air. Momo bilang bahwa dia menemukan rival yang harus dikalahkan di polo air. Menurut Amihama, orang yang dimaksud Momo adalah Minato, yang lebih tepatnya adalah Minato yang dulu. Akhirnya tibalah tim polo air menentukan slogan untuk jaket mereka. Minato lah yang pertama kali memberikan usulan, dan slogan itu adalah lampaui diri sendiri.
Menurutnya hal yang paling penting adalah mengalahkan diri sendiri. Tak ada musuh yang lebih hebat selain diri mereka sendiri. Anggota tim pun tertarik dengan slogan itu. Berikutnya giliran Yojima yang menunjukkan slogan yang sudah ia pikirkan. Dan slogan itu adalah berubah atau dalam bahasa Jepang adalah Henka. Yojima pun mengatakan alasannya memiliki slogan Henka itu. Ternyata ayahnya dulu adalah seorang kapten Polo Air di SMA Yamanami. Bahkan ayahnya selalu membicarakan mengenai Polo Air saat Yojima masih sangat kecil. Dulu mereka sangat akrab, namun karena sebuah kecelakaan ibu Yojima meninggal dunia. Akhirnya ayah Yojima harus bekerja dan memasak untuk Yojima setiap hari. Karena tak mau merepotkan sang ayah, Yojima lalu memakan mie instan sebelum ayahnya memasak. Hal itu terus ia lakukan sampai akhirnya ayahnya tak pernah memasak lagi. Namun karena itu juga hubungan Yojima dan ayahnya menjadi renggang. Mereka sudah jarang berbicara seperti dulu. Karena itulah Yojima membangkitkan klub Polo Air agar kelak bisa mengobrol dengan ayahnya mengenai olahraga itu. Anggota timnya pun kagum dengan filosofi di balik slogan Henka itu. Amiyama juga setuju untuk menggunakan slogan itu, karena jika mereka tidak berubah, mereka juga pasti tidak akan kemana-mana. Akhirnya diputuskan bahwa slogan mereka adalah Henka. Amiyama yang awalnya tak mau memakai jaket seragam pun akhirnya bersedia memakainya karena jaketnya yang sekarang sudah kekecilan. Ushimado yang jago kaligrafi pun diminta untuk menuliskan Henka sebelum Yojima pergi ke tukang cetak. Beberapa saat kemudian, mereka baru sadar kalau sebentar lagi diskon di tempat pencetakan sudah berakhir. Karena itu Yojima mengambil salah satu desain tulisan Henka dari Ushimado, kemudian ngebut dengan sepedanya menuju tempat percetakan. Tetapi karena lupa menutup tasnya, salah satu huruf dari Henka itu terlempar dari tasnya. Ketika jaket itu akhirnya jadi, para anggota merasa hasilnya sangat luar biasa. Namun Yojima langsung meminta maaf karena slogan yang tertulis di bagian dada bukan Henka yang berarti berubah, namun hanya huruf N yang berarti aneh. Dia ceroboh karena kehilangan satu huruf dan tidak punya waktu untuk mencarinya. Karena sudah terlanjur dicetak, para anggota tim pun memaafkannya. Ejiri bilang setidaknya tulisan di waterball di punggung sangatlah keren. Saat itulah mereka baru sadar kalau bahasa internasional dari Polo Air adalah water polo dan bukannya waterball. Ejiri yang tadi memuji tulisan itu pun malah bilang kalau itu menjadi kesalahan yang paling fatal. Tapi akhirnya mereka menganggap bahwa itu semakin menunjukkan identitas tim mereka sama seperti slogannya, yaitu aneh. Minato pun kembali ke rumah. Di sana Asumi sedang kesal karena salah memotong rambutnya dan tampak aneh. Minato kemudian bilang kalau tidak apa-apa menjadi tampak aneh, karena menjadi aneh juga artinya dia mencoba berubah. Setelah menenangkan adiknya, Minato pun pergi ke kamarnya. Seperginya Minato, Asumi berkata kepada ibunya bahwa sifat kakaknya sangat berbeda dengan dia di saat SMP. Saat di kamar, Minato pun melihat koleksi DVD latihannya. Ada satu DVD yang belum pernah dia tonton. Dia pun memutarnya dan melihat dia yang sedang dengan galak memarahi juniornya di klub Polo Air. Minato pun terkejut mengetahui sifatnya yang dulu. Saat itu juga dia menghubungi Chino dan memintanya untuk bertemu. Meski hari sedang hujan, Minato mengenakan jas hujannya. Kemudian menuju lokasi pertemuannya dengan Chino. Sesampainya di sana, dia melihat Chino yang berdiri menggunakan payung di bawah terjangan hujan. Saat itu juga Minato berkata sedikit mengingat masa lalunya. Dia bilang saat melihat video dirinya marah-marah di pinggir kolam, mendadak aroma kapori tercium di hidungnya. Dia juga bisa mengingat bahwa yang merekam video itu adalah Eitaro. Minato tidak berani bertanya mengenai sifatnya yang dulu kepada Eitaro. Karena itulah dia bertanya kepada Chino. Dan saat itu Chino bilang kalau sifatnya yang dulu memang seperti itu, selalu sombong, merasa paling benar dan semena-mena. Chino kemudian bertanya apakah Minato mengingat murid bernama Hiroshi Ichinose, dan Minato pun tidak mengingatnya. Menurut Chino, Ichinose sudah seperti kakaknya sendiri. Bahkan Chino tertarik dengan Polo Air karena Ichinose. Dulu Ichinose sangat menyukai Polo Air. Ternyata Ichinose adalah senior Minato. Namun karena Minato melihat bahwa Ichinose tak punya kemampuan, Minato pun mengkritiknya habis-habisan sehingga Ichinose semakin tidak percaya diri. Tak lama kemudian, Ichinose pindah sekolah dan berhenti bermain Polo Air. Setelah melakukan semua itu, Minato masih berani menampakkan dirinya kepada Chino dan menyatakan perasaannya. Perjanjian antara mereka berdua pun akhirnya terjadi, dan Minato benar-benar memenangkan kejuaraan nasional. Namun Minato mengalami kecelakaan dan hilang ingatan. Beberapa waktu kemudian, Chino bertemu dengan Minato yang sangat energik dan tampak berbeda. Saat itulah Chino menepati janjinya dan menciumnya. Namun Chino kesal karena Minato bilang tidak mau bermain Polo Air lagi. Karena sudah membuat Ichinose berhenti bermain Polo Air, maka Chino tidak akan membiarkan Minato meninggalkan Polo Air. Karena itulah Chino berbohong mengenai perjanjian kedua. Dia menipu Minato dengan berkata bahwa mereka telah memiliki perjanjian lain. Semua itu tak lain adalah membuat Minato untuk tetap bermain Polo Air. Setelah mengatakan semua itu, Chino pun pergi meninggalkan Minato yang masih tertegun di tengah guyuran hujan. 記憶が戻ろうが戻るまいが
追求を続けるように仕向けた。一ノ瀬さん。 Sementara itu di rumah, Hasumi sedang berlatih alat musiknya. Dia akan mengadakan konser tanggal 18 bulan depan. Ibunya mengira konsernya tanggal 19 dan mereka baru ingat kalau tanggal 18 yang tak lain adalah hari pertandingan Minato. Tak lama kemudian, Hasumi menerima telepon dari Minato. Kakaknya itu bilang dia sudah mengingat semua kenangan selama 3 tahun ini. Hasumi pun bertanya kondisi kakaknya. Tetapi Minato bilang dia hanya sedikit bingung dan akan segera pulang. Minato pun masih berdiam diri di tengah hujan. Entah kenapa, cerita tentang Ichinose membuat kilasan ingatan masa lalunya kembali. Dia tak mau banyak ambil pusing, kemudian mengayuh sepedanya menembus hujan untuk pulang. Namun karena jalanan licin, dia terjatuh dan kepalanya pun terbentur. Beberapa saat kemudian, Minato dilarikan ke rumah sakit. Dokter di sana bilang kalau kecelakaan mobil kemarin menimbulkan luka di otak Minato sehingga dia kehilangan ingatannya 3 tahun terakhir. Kemudian selama 1,5 tahun ini, Minato telah menjalani kehidupan dan memiliki ingatan baru. Namun kecelakaan sepeda yang baru saja ia alami memunculkan trauma yang sama seperti kecelakaan mobil, sehingga ingatan selama 1,5 tahun terakhir akhirnya menghilang. Saat keluarga Minato menemuinya, ternyata sifatnya sudah kembali seperti sebelum dia kehilangan ingatan. Dia pun diceritakan bahwa sudah amnesia selama 1,5 tahun. Setelah mengetahuinya, sesampainya di rumah, Minato langsung mengurung diri di kamarnya. Dia melihat seragam olahraga yang jelek tergantung di kamarnya. Dia juga melihat fotonya bersama tim polo di SMA Yamanami, tetapi tak bisa mengingat tentang mereka. Karena kesal dengan semua itu, dia mengurung diri di kamar sampai tidak masuk sekolah beberapa hari. Karena khawatir dengan kondisi Minato, tim polo SMA Yamanami pun berkunjung ke rumah Minato. Tapi ternyata Minato telah pergi secara diam-diam untuk menuju ke SMA Sugakuken. Di sana dia bertemu dengan pelatih Bizen dan mengatakan kondisinya. Baginya, ingatan tentang memenangkan kejuaraan nasional dan pujian dari pelatih masih seperti kemarin. Setelah itu, Minato pun meminta izin untuk bergabung ke tim SMA Sugakuken. Namun pelatih Bizen tidak bisa melakukan hal seperti itu. Sekalipun Minato bisa pindah ke SMA Sugakuken, tetapi tidak ada tempat lagi bagi Minato di tim Polo Air. Pelatih Bizen pun mengajak Minato untuk melatih tim Polo Air berlatih. Menurut pelatih, latihan tim Polo Air di SMA jauh lebih keras daripada saat di SMP. Selama 1,5 tahun, anggota tim sudah berkembang sangat pesat sehingga tak ada ruang lagi bagi Minato untuk mengejar mereka. Pelatih Bizen juga berkata bahwa posisi Minato saat ini sudah digantikan oleh Momo yang kemajuannya sangat pesat. Setelah itu, Minato pun melakukan perjalanan pulang. Malam hari sudah tiba. Saat sampai di sana, di sekitar rumahnya, di perjalanan pulang ia bertemu dengan tim Polo Air SMA Yamanami. Sayangnya bukannya menyambut baik mereka, Minato malah menghina mereka. Dia merasa tidak level bermain Polo Air bersama mereka. Selain itu, Minato juga menghina seragam olahraga tim itu. これが元々の先輩です。本当に湊くん？違う人みたい。俺とこいつらじゃ能力が釣り合わないって。そうそうか。俺のこと分かってんだろ。なんだよあのダセージャージ。変って。だと！こら。センスも合わん。 Setelah mengatakan itu semua, Minato pun pergi meninggalkan mereka. Dia kembali ke kamarnya, kemudian mulai melempar barang-barang yang ada di sana. Esok harinya, setelah mendapatkan pesan dari Eitaro berulang kali, akhirnya Minato pun mau bertemu dengan dirinya. Waktu itu Eitaro memintanya untuk kembali bermain Polo Air bersama mereka. Eitaro sampai menangis saat membujuk Minato. Namun Minato sudah memutuskan untuk tidak bermain Polo Air lagi. Dia tidak peduli dengan Eitaro, kemudian pergi meninggalkannya. Malam harinya, dia pergi menemui Momo di rumahnya. Mereka berdua pun menghabiskan waktu di pinggir sungai. Momo ternyata sudah mengetahui bahwa ingatan Minato sudah kembali. Minato kemudian berkata bahwa Momo pasti akan senang karena mendapatkan posisinya. Momo pun berkata bahwa pelatih Bizen selalu tidak puas dengan mereka. Meski mereka sudah berlatih keras dan mengalami banyak kemajuan, tetapi pelatih Bizen pasti bilang kalau saja Minato ikut berlatih levelnya pasti sudah jauh lebih tinggi lagi. Pelatih Bizen memaksa Momo untuk menggantikan Minato. Dan artinya Momo harus seperti Minato yang egois dan tidak mementingkan temannya. Minato pun ingin ingat saat bertemu dengan pelatih Bizen semasa SMP. Menurut pelatih Bizen, Minato memang hebat, tetapi sifatnya terlalu lugu. Sejak saat itu, pelatih Bizen meminta Minato untuk bersikap egois dan boleh bermain tanpa memperdulikan temannya. Setelah ngobrol dengan Momo, Minato pun kembali ke rumahnya. Saat hendak pergi ke kamar, dia sempat mendengar ucapan Asumi. Sepertinya Asumi bingung harus senang atau sedih jika ingatan Minato kembali.
Minato yang dulu selalu membahas Polo Air dengan menggebu-gebu. Namun Minato 1,5 tahun ini justru menjadi kakak yang sangat menyenangkan. Mendengar itu Minato berteriak marah, kemudian pergi ke kamarnya. Di sana dia melihat sebuah pesan yang ada di dinding. Dia mengambil pesan itu. Isi pesan itu adalah memintanya memutar DVD yang ada di dalam lemari. Dia pun mengambil DVD itu dan memutar laptopnya. Ternyata itu adalah rekaman dirinya saat hilang ingatan. Minato dalam rekaman itu berkata bahwa dia merekam video itu untuk berjaga-jaga seandainya versi dirinya menghilang. Minato mengatakan bahwa dia sangat senang bermain Polo Air bersama tim SMA Yamanami. Menurut Minato, level permainan tim Polo Air di SMA itu pasti tidak selevel dengan Minato yang ada di masa lalu. Meski begitu, Minato di video itu meminta agar Minato yang sedang menonton video untuk tetap bermain Polo Air. Setelahnya Minato pun memperkenalkan satu persatu anggota tim Polo Air. Setelah menonton video itu, keinginan Minato untuk bermain Polo Air pun kembali. Esok harinya dia berangkat sekolah dan menemui tim Polo Air di markas klub. Dia berkata ingin bermain Polo Air. Meski begitu, dia ingin melihat kemampuan masing-masing dari mereka. Akhirnya, Minato pun melihat para anggota tim bermain. Dia merasa permainan mereka sangat buruk. Dia yang super sombong itu pun turun ke kolam dan menjelaskan cara bermain yang benar. Alih-alih memperhatikan bagian atas tubuh saat melempar bola, mereka juga harus memperhatikan bagian bawah tubuh yang ada di dalam air. Mereka kemudian fokus untuk memijak air. Minato pun mempraktikannya, tetapi ternyata lemparannya sangat lemah dan mudah ditangkap oleh Jojima. Setelah itu dia baru sadar ucapan pelatih Bizen. Meski dia memiliki teori yang bagus, namun fisik Minato yang kurang terlatih membuat semua teori itu tidak ada apa-apanya. Ejiri pun berkata bahwa dia bersyukur Minato tidak langsung berubah menjadi sangat kuat. Karena dengan begitu mereka bisa berkembang bersama. Sementara itu Amihama yang mendengarkan teori dari Minato langsung praktik. Dan dia sukses melancarkan serangan tajam ke arah gawang. Minato ingat ucapan Minato pada video yang berkata bahwa kekuatan tim Polo Air SMA Yamanami adalah kerjasama antar tim. Saat pulang sekolah, Minato menemui Chino. Melihat Minato sudah kembali seperti dulu, Chino pun terang-terangan mengatakan apa yang sudah terjadi. Termasuk dia sudah mencium Minato, sekaligus bahwa dia membenci Minato karena membuat Ichinose berhenti bermain Polo Air. Setelah mengatakan semua itu, Chino langsung pergi sambil meminta Minato agar tidak menemuinya lagi. Beberapa waktu setelahnya saat latihan di klub Polo Air, Minato menginstruksikan latihan baru untuk semua tim. Kapten harus fokus latihan pertahanan, Ejiri, Eitaro, dan Amihama harus fokus ke latihan menembak dan berenang. Sementara Ushimado dan Babayaro akan fokus latihan hands up. Mereka berdua bertanya apa itu hands up. Kemudian Eitaro pun menjelaskan, selain kiper tidak ada pemain lain yang boleh menangkap bola dengan kedua tangan. Karena itu pemain lain hanya boleh menaikkan satu tangan untuk memblokir serangan lawan. Ejiri pun bertanya kenapa mendadak Minato mengubah strategi. Minato pun berkata bahwa fisiknya memang belum pulih, tetapi dia memiliki semua teori yang berguna. Dia juga akan mengubah permainan yang awalnya fokus pada Amihama menjadi fokus kepadanya. Kapten pun bilang bahwa mereka masih memiliki waktu 30 hari sebelum pertandingan dimulai. Jika mendekati waktu pertandingan tiba dan fisik Minato belum kembali, mereka bisa mengubah strategi dan menjadikan Amihama sebagai fokus pertandingan. Minato pun setuju dengan hal itu. Setelahnya mereka pun mulai berlatih. Minato memaksa tubuhnya untuk melompat setinggi mungkin dari kolam. Dia melakukannya berkali-kali untuk menguji batas maksimal fisiknya. Eitaro berkata bahwa meski lompatan Minato lebih tinggi daripada beberapa waktu lalu, namun itu masih jauh daripada kemampuan Minato yang sesungguhnya. Dulu Minato bisa melompat sangat tinggi dan melemparkan bola dengan tajam ke gawang lawan. Siapapun yang menjadi kiper tidak masalah bagi Minato. Mereka semua pun berlatih dengan sangat keras. Minato memaksa tubuhnya untuk berlatih lebih berat. Dia menahan beban dan berusaha bertahan tetap mengambang. Dia juga berlatih berenang dengan cepat. Selain itu dia juga terus melatih lompatannya. Sementara itu Ushimado dan Babayaro juga berlatih sekuat tenaga. Mereka sempat kelelahan dan ingin beristirahat. Namun melihat Minato yang terus berlatih, mereka berdua pun melanjutkan latihan. Hari demi hari terus berlalu dan waktu pertandingan sudah semakin dekat. Minato dan timnya pun berlatih jauh lebih keras lagi. Tak hanya di klub, Minato juga kembali berlatih melempar bola di kamarnya seperti dulu. Hari demi hari pun berlalu. Jojima sempat bertanya kepada ayahnya apakah dia punya waktu pada tanggal 18 mendatang. Ayahnya bilang kalau dia pasti sedang bekerja. Kemudian bertanya kenapa Jojima menanyakannya. Namun ternyata Jojima belum berani bilang kalau dia akan bertanding Polo Air. Suatu hari Minato menemui Amihama dan memintanya menyampaikan pesan pada kakaknya. Minato bilang bahwa dia pasti akan mengalahkan Momo. Mendapat pesan itu Amihama pun pergi ke rumah kakaknya. Rumah itu kosong karena ibunya sedang bekerja, sementara kakaknya belum pulang. Saat kakaknya pulang, ternyata Momo baru saja mengalami cedera. Momo berkata bahwa proses penyembuhan cederanya pasti membutuhkan waktu beberapa minggu, sehingga dia tidak mungkin bertanding di turnamen mendatang. Setelah itu Amihama pun mengatakan bahwa Minato menitip pesan. Minato berkata bahwa dia pasti akan mengalahkan Momo.
Setelah mengatakan hal itu, Amihama pun pulang ke rumah ayahnya. Menjelang pertandingan tiba, Minato mulai kembali seperti dulu. Dia berhasil melompat dengan sangat tinggi dari permukaan air. Saat itulah anggota timnya sepakat bahwa kunci kemenangan mereka memang harus berfokus pada Minato. Hari pertandingan pun segera tiba. Malam hari sebelum pertandingan, Minato mendapat telepon dari rekan-rekannya yang gugup. Mereka pun meminta saran apa yang harus dilakukan. Saat Eitaro bertanya apa yang harus ia lakukan, Minato langsung memintanya tidur. Setelah itu Minato pun beristirahat untuk menghadapi pertandingan esok hari. Esok harinya Minato mengenakan jaket seragamnya dan berangkat. Ibunya menawari untuk mengantar, tetapi Minato bilang itu tidak perlu. Minato juga sempat menyemangati adiknya yang hari itu juga akan konser. Di sisi lain, Jojima menuliskan surat untuk ayahnya karena ia belum berani berbincang langsung dengan sang ayah. Setelah menuliskan surat, dia menaruhnya di meja, kemudian berangkat menuju pertandingan. Saat berkumpul di tempat pertandingan, Minato protes kenapa slogan di jaket mereka bertuliskan Hen atau dalam bahasa Indonesia artinya aneh. Teman-temannya pun bilang kalau sudah banyak yang terjadi. Tak lama kemudian tim Polo Air Academy Rika datang dan mengejek seragam Minato dan teman-temannya. Namun Minato ganti mengejek mereka karena semasa SMP dia pernah menghabisi tim itu dengan mencetak 10 gol. Minato pun berkata kalau ingatannya sudah kembali. Setelah itu tim Akademi Rika pun pergi meninggalkan mereka. Pertandingan antara Rikai dan Yamanami pun dimulai. Bola dilemparkan dan Amihama langsung berenang dengan cepat dan mendapatkan bola. Dia mengoper ke Eitaro, namun saat ingin mengoper ke Minato, ternyata Minato sudah dijaga oleh beberapa pemain lawan. Akhirnya Eitaro hanya bisa mengoper bola ke Babayaro. Dan Babayaro mengoper bola ke rekannya. Dan begitu terus sampai bola kembali ke Eitaro. Salah satu pemain lawan tampak berusaha merebut bola dari Eitaro, namun ternyata dia melewatinya dan mengambil posisi. Saat itulah 30 detik berakhir tanpa ada tembakan dari tim Yamanami. Dan bola harus diserahkan ke tim lawan. Begitu tim mereka mendapatkan bola, mereka langsung melakukan penyerangan dan mencetak gol. Situasi bertahan seperti itu sampai akhirnya gol kembali diperoleh oleh tim mereka. Minato pun mencoba menemukan permasalahan dari situasi ini, namun dia tidak bisa menemukannya. Sampai akhirnya dia meminta Amihama untuk memblokir Tomoya. Strategi pun berhasil menghentikan serangan dari lawan. Namun tim Yamanami tidak bisa menyerang maupun mencetak gol. Suatu ketika karena lengah, tim Yamanami kembali kebobolan gol. Saat itulah Eitaro bilang bahwa dia akan mengoper kepada Minato. Awalnya Minato menolak karena dia dijaga sangat ketat. Namun Eitaro bilang kalau Minato bisa melompat lebih tinggi dari siapapun, sehingga dia akan memberi umpan tinggi. Minato pun setuju. Saat Eitaro mendapatkan bola, dia langsung memberi umpan lambung yang sangat tinggi. Minato pun melompat dengan sangat tinggi dan mengejutkan semua orang. Dia meneruskan operan Eitaro dan langsung menembak ke gawang. Sayangnya tembakannya membentur Mister dan gagal mencetak gol. Babak pertama pun berakhir. Minato pun mulai merasa bahwa dia terlalu menganggap rendah permainan timnya. Saat istirahat, Minato pun kemudian bilang kepada Eijiri bahwa harus mulai menembak lebih sering lagi karena dia bisa menekan pertahanan lawan. Dengan begitu maka Minato akan memiliki ruang bergerak lebih leluasa. Minato juga bilang bahwa tak banyak pemain yang bisa menembak secepat Eijiri. Setelah itu Minato meminta Amihama untuk terus berusaha menyingkirkan lawan. Tanpa diminta pun Amihama memang akan melakukannya. Tak lama kemudian pertandingan babak kedua pun dimulai. Bola dilemparkan ke kolam dan seperti biasa Amihama langsung mendapatkan bola itu dan mengoper. Seperti biasa Minato langsung dikepung banyak pemain. Eijiri mendapatkan bola kemudian melemparkannya dari jarak jauh. Bola itu melesat tajam dan akhirnya masuk ke dalam gawang lawan. Sementara itu ayah Jojima baru saja bangun tidur. Dia melihat sebuah surat yang ditinggalkan anaknya, kemudian membacanya. Di suratnya, Jojima menceritakan kalau dia adalah kapten dari tim Polo Air SMA Yamanami. Dia juga bilang kalau hari itu dia sedang bertanding dan dia tidak berani mengatakan itu kepada ayahnya. Membaca surat itu, ayahnya langsung bersiap-siap untuk menuju ke lokasi pertandingan. Dia menelpon ke kantor dan berkata dia akan terlambat hari itu. Dia pun mencegat taksi kemudian berangkat menuju lokasi pertandingan anaknya. Kembali ke pertandingan, Jojima yang baru saja menangkap bola langsung mengoper ke arah Amihama. Mendapat bola, Amihama pun berenang dengan begitu cepat dan tak ada yang bisa menghentikannya. Begitu sampai di depan gawang, dia langsung melancarkan tembakan tajam dan mencetak gol. Pertandingan pun berlanjut. Eijiri mendapatkan bola, kemudian mengopernya kepada Minato. Meski dikepung, Minato melompat dengan sangat tinggi dan menerima bola itu. Dia menggerak-gerakkan tangannya di udara dan mengecoh kiper. Kiper lawan pun mencoba mengantisipasi arah lemparan Minato.
Setelah mengecoh kiper, Minato menembakkan bola yang melesat dan berhasil menjebol gawang lawan. Melihat Minato berhasil melakukan tembakan kamuflase secara refleks, Momo dan dua teman lainnya bersorak. Tim mereka mencoba menyerang, namun tim Yamanami melakukan hands up sehingga tidak ada celah. Karena waktu membawa bola semakin menipis, maka pemain Rika pun menembakkan bola itu. Babayaru berhasil menangkap bola, kemudian mengopernya ke Minato. Dengan segera Minato pun melepaskan tembakan dan berhasil mencetak gol. Pertandingan pun terus berlangsung. Di detik-detik terakhir sebelum babak pertandingan selesai, ayah Jojima sampai di lokasi pertandingan dan melihat anaknya berhasil menangkap bola yang melesat ke arah gawang. Jojima pun mengoper ke depan. 15 detik terakhir, Eitaro berenang dengan sangat cepat untuk menyingkirkan para pemain yang menahan Minato. Namun ketika dia menerima bola, dia diberi kesempatan untuk menembak. Nokori 15 秒. Tanpa ragu-ragu, Eitaro pun melesatkan tembakan dan berhasil mencetak gol. Pertandingan pun selesai dan tim Yamanami pun memenangkan pertandingan. Saat itulah ayah Jojima memuji permainan anaknya. Chino yang sejak tadi mengamati pertandingan merasa aneh dengan sifat Minato. Tidak biasanya Minato bermain secara tim seperti itu. Sementara itu, meski sudah kalah, tim Rika tidak putus asa. Sebentar lagi mereka akan bertanding dengan tim Shogakuken sehingga mereka harus lebih bersemangat. Sementara itu karena pertandingan berikutnya masih 2 jam lagi, Minato pun memutuskan untuk tidur. Waktu itu Ushimado meminta maaf karena tidak banyak berkontribusi dalam pertandingan. Namun Minato bilang kalau Ushimado sudah hands up sepanjang pertarungan. Dan itu adalah pertahanan yang sangat penting. Dia pun tertidur sambil memikirkan ucapan Minato yang ada di dalam video. Ucapan itu adalah tentang kekuatan mereka adalah kerja sama tim. Saat tertidur, Minato memimpikan momen ketika menjuarai kejuaraan nasional. Teman-temannya sangat beruntung karena bisa satu tim dengan Minato. Momo pun berkata akan berlatih lebih keras lagi agar di SMA dia bisa melampaui Minato. Namun Minato bilang bahwa dia akan berlatih jauh lebih keras sehingga tidak akan bisa dikejar oleh Momo. Tak lama kemudian Minato dibangunkan Eitaro. Ternyata rekan-rekan setimnya juga ikut tertidur di sekitarnya. Sementara itu Eitaro mengamati pertandingan Shogakuken melawan Rika. Meski bermain tanpa Momo, Shogakuken berhasil menang dengan skor 2-3-0. Beberapa saat lagi pertandingan antara Shogakuken melawan Yamanami pun dimulai. Minato pun membangunkan teman-temannya dan meminta mereka untuk bersiap. Pertandingan pun segera dimulai. Asumi dan kedua orang tuanya yang baru saja dari pertandingan konser akhirnya sempat melihat pertandingan akhir Minato. Peluit pun ditiup dan pertandingan dimulai. Amihama maju secepat kilat dan mendapatkan bola. Dia langsung mengopernya ke Eitaro. Bola kemudian dioper ke Ejiri. Setelah itu Ejiri langsung mengoper ke Minato meski dia dijaga dengan ketat. Tak memiliki celah dan melepaskan diri. Minato pun melepaskan tembakan ke gawang, namun kiper berhasil menangkap bola itu. Kini giliran tim Shogakuken yang menyerang. Minato dan rekan-rekannya pun segera bergerak mundur untuk menghadapi serangan balasan. Dan saat bola dioper, untungnya Amihama bergerak dengan cepat dan merebut bola itu. Amihama mengoper ke Jojima. Setelah itu Jojima memberikan umpan lambung ke depan. Eitaro berhasil mendapatkan bola itu, kemudian mengopernya ke Ejiri. Memiliki kesempatan menembak, Ejiri pun menerjangkan lemparan ke arah gawang. Sayangnya sang kiper berhasil menghalau tembakan tersebut. Kalau bola kembali bebas, Minato berusaha mendapatkan bola itu. Namun pemain lawan mendapatkannya lebih dulu. Serangan balasan dari lawan pun datang. Minato dan rekan-rekannya kembali ke posisi bertahan. Untungnya tembakan yang dilakukan ke gawang berhasil ditahan oleh Jojima. Setelah itu Jojima mengoper bola ke Ushimado. Bola itu dioper ke Amihama dan Amihama mengopernya ke arah Ejiri. Namun pemain lawan berhasil merebut bola itu, kemudian bergegas maju untuk menyerang. Ejiri pun langsung mengejar pemain itu, namun Ejiri dijebak karena pemain lawan melepaskan bola. Kemudian berhenti mendadak sehingga Ejiri menabraknya. Wasit pun menganggap itu sebagai pelanggaran. Ejiri kemudian harus mundur ke belakang dan tidak boleh bergerak selama 20 detik. Tim lawan pun mendapatkan tembakan bebas. Minato pun dan rekan-rekannya melakukan heads up untuk menahan serangan. Bola pun dioper dari satu pemain lawan ke pemain lainnya. Sampai akhirnya ketika bola mengapung bebas, Babayaru berhasil mendapatkannya. Dia segera melambungkan bola itu ke area lawan. Eitaro maju dan mendapatkan bola itu. Dia segera melambungkan bola ke arah Minato, menerima umpan lambung. Dia segera melambungkan bola ke arah Minato. Menerima umpan lambung, Minato langsung melompat dengan tinggi kemudian menembakkan bola ke arah gawang.
Kiper gagal menangkap bola itu, namun sayangnya bola itu tidak berhenti tepat di depan gawang. Minato dan rekan-rekannya segera kembali untuk melakukan formasi bertahan. Pertandingan pun berlangsung seperti itu terus sampai babak pertama selesai. Minato dan rekan-rekannya berhasil bermain imbang melawan tim Shogakukan. Sementara itu Momo meminta kepada pelatih Bizen untuk ikut bertanding. Namun karena cedera Momo belum sembuh, pelatih Bizen tidak mengizinkannya. Di sisi lain Minato memuji permainan teman-temannya. Mereka harus mempertahankan ritme permainan seperti ini. Minato pun yakin kalau mereka pasti bisa memenangkan pertandingan. Namun saat itu mereka melihat Momo yang bersiap-siap untuk masuk ke kolam. Babak kedua pun dimulai. Bola dilemparkan dan Amihama langsung maju. Dia berhadapan langsung dengan Momo. Untuk pertama kalinya Amihama gagal mendapatkan bola pertama. Momo mendapatkan bola itu kemudian mengoper ke depan. Rekan satu timnya melompat dan langsung menembakkan ke arah gawang. Gol pun tercipta. Kebobolan satu angka membuat rekan-rekan Minato langsung murung. Namun Minato menyemangati mereka dan optimis akan segera menyusul. Pertandingan pun dimulai. Minato langsung dicegat pemain lawan dan kali ini dia kalah telak. Adu fisik dengan teman semasa SMP-nya itu membuatnya tak berkutik. Bola dikuasai tim lawan dan gol kedua pun tercipta. Setelah itu ritme permainan berubah. Tim Shogakukan melakukan pembantaian habis-habisan dan mencetak gol berulang kali. Babak kedua berakhir dengan skor 5-0. Meski tertinggal 5-0, tetapi Jujima berkata bahwa dengan kerja sama tim yang kuat mereka pasti bisa mengatasi babak berikutnya. Mereka semua pun optimis. Babak ketiga akhirnya dimulai tak lama setelah itu. Sayangnya situasi tidak berubah. Shogakukan yang dipimpin Momo maju tak terbendung dan mencetak lebih banyak gol. Waktu pertandingan tinggal 30 detik dan skor terkini adalah 15-0. Saat itulah Minato berkumpul dengan rekan-rekannya. Dia yang kesal meluapkan kemarahannya kepada anggota timnya. Dia meminta saat mendapatkan bola mereka harus segera memberikannya kepadanya. Temperamen Minato yang mendadak berubah itu membuat teman-temannya kesal. Namun karena pertandingan masih berlanjut, mereka harus segera kembali ke posisi masing-masing. Pertandingan pun berlanjut. Minato mengoper bola ke belakang, kemudian dia melaju cepat ke depan. Bola dioper terus-menerus sampai akhirnya berhasil direbut lawan. Tembakan ke gawang pun dilancarkan, namun Jujima berhasil menangkapnya. Dia pun segera memberi umpan ke depan. Ejiri menerima umpan itu, kemudian meneruskannya ke Ushimado. Sayangnya semua temannya dijaga dengan ketat. Saat itulah Amihama yang dijaga oleh Momo berenang dengan cepat dan berhasil lolos dari penjagaan kakaknya. Setelah itu Amihama memberikan bola kepada Minato. Menerima bola itu, Minato langsung melompat dan bersiap melancarkan serangan. Kiper lawan membaca pergerakan Minato yang melakukan gerakan palsu. Dia pun mengetahui arah tembakan Minato yang sesungguhnya, kemudian bergegas melompat. Namun Minato tidak menembak, kemudian mengoper ke arah Ushimado. Setelah berenang tanpa kawalan, Ushimado mendapatkan bola itu. Sambil berteriak, dia pun melempar bola sekuat tenaga dan berhasil mencetakkan gol. Pertandingan pun selesai. Meski kalah 15-1, Minato dan kawan-kawannya bersorak senang. Mereka pun berkumpul dan memuji Ushimado. Mereka bahkan menyebutkan serangan itu sebagai tebakan bayangan Ushimado. Setelah itu Ejiri langsung bertanya kenapa Minato tadi marah-marah. Minato pun meminta maaf dan bilang itu semua agar perhatian lawan tertuju kepadanya. Ejiri pun kesal karena Minato tidak mengatakan itu sejak awal. Tetapi jika dikatakan sejak awal, trik itu pun tidak akan berhasil. Ejiri pun akhirnya menyadari hal itu. Mereka pun merasa senang pada pertandingan itu. Untuk pertama kalinya mereka kalah tetapi malah merasa sesenang itu. Tak lama kemudian, Momo dan kedua teman semasa SMP Minato lainnya mendatangi Minato. Mereka memuji taktik terakhir dari Minato itu dan bilang kalau di masa depan mereka tidak akan terkecoh. Mereka berempat pun tertawa bersama. Setelah itu Momo mendatangi adiknya. Dia memuji Amihama yang berenang dengan sangat cepat dan berhasil lepas dari penjagaannya. Mereka pun akhirnya meninggalkan kolam. Minato pun sempat menemui pelatih Bizen, kemudian membungkuk memberinya hormat. Setelah itu dia pergi meninggalkannya. Minato pun pulang bersama keluarganya. Di mobil Minato bertanya bagaimana hasil lomba konser Asumi. Ternyata kelompok Asumi mendapatkan juara 2. Minato pun bilang bahwa Asumi sangat hebat. Namun menurut Asumi hanya juara 1 yang akan maju ke pertandingan nasional. Minato pun akan tetap menganggapnya hebat karena Asumi sudah melakukan yang terbaik. Setelah itu Minato berkata kepada ibunya bahwa dia tidak akan menyalahkan ibunya atas kecelakaan yang terjadi. Dia akan terus bermain polo air karena memang menyukainya.
Esok harinya, Minato dan teman-temannya kembali berlatih setelah saling berkata kalau semalam mereka tidak bisa tidur dengan tenang. Meski berhasil mencetak 1 gol, tetapi mereka tetap kalah telak. Sebaliknya, Minato bilang bahwa dia bisa tidur dengan nyenyak. Setelah itu Jojima berkata bahwa dia tidak peduli apapun yang terjadi. Di pertandingan berikutnya mereka harus menang. Karena itulah mereka harus berlatih lebih keras lagi. Saat itulah Mihama berkata bahwa dia sudah membuat daftar latihan untuk meningkatkan kemampuan renang mereka semua. Setelah itu masing-masing dari mereka pun pergi ke kolam. Tinggal Minato dan Jojima yang ada di sana. Jojima berkata bahwa dia tidak tidur sama sekali. Karena setelah pertandingan itu dia dan ayahnya langsung mengobrol panjang lebar. Setelah lama tidak saling berbicara, mereka menghabiskan sepanjang malam untuk membahas mengenai Polo Air. Setelah itu Jojima meminta Minato untuk menulis target tim mereka di papan tulis. Minato pun menulisnya, kemudian pergi menyusul teman-temannya yang sudah pergi ke kolam renang. Minato yang awalnya merendahkan anggota timnya kini sudah percaya dan berteman baik dengan mereka. Dia bahkan mengganti wallpaper smartphone-nya dengan foto bersama anggota tim. Selain itu, yang dia tulis untuk menjadi target tim mereka adalah mereka harus menjadi juara pertama se-Jepang. Dan musim pertama anime Remain ini pun akhirnya selesai. Sedikit kita masuk ke kesimpulannya. Waktu menyadari cerita anime ini seputar Minato yang merupakan pemain berbakat kemudian amnesia. Awalnya Mimin mengira bahwa dia bakal tetap jago bermain Polo Air dan overpower. Tetapi ternyata tidak, dan itu justru bikin semakin menarik. Bahkan saat ingatan Minato kembali, kemampuan Minato juga nggak langsung kembali. Anime ini membuktikan bahwa kerja keras dan latihan terus-menerus adalah kunci dari keberhasilan. Meski Minato sempat menjadi pemain berbakat, tetapi karena absen latihan selama 1,5 tahun akibat koma, dia harus tetap berlatih dari awal lagi. Ini membuktikan bahwa yang namanya bakat itu harus terus diasah agar tidak hilang. Aduh, pesan moralnya sangat dalam juga nih anime. Selain itu, konflik kepribadian Minato pun sangat menarik untuk diikuti. Mimin gak menyangka sama sekali kalau sifat Minato di SMP benar-benar sangat egois dan menyebalkan. Mimin kira ya sebatas dia hilang ingatan tanpa ada perubahan sifat. Namun karena sifatnya beda banget, hal itu justru menjadi sangat menarik. Sayangnya season pertama anime ini belum menunjukkan bagaimana kekuatan sejati dari Minato. Karena dia masih berlatih dari awal, sudah pasti bahwa kekuatan aslinya jauh lebih dahsyat dari itu. Dan sudah pasti perjuangan Minato dan kawan-kawannya yang merupakan tim lemah untuk menjadi tim kuat yang sangat seru untuk dinantikan. Ya udahlah, karena cerita anime Remain ini sudah selesai, maka Mimin sudahi dulu di video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau belum, dan sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video and bye-bye.